Merapi menjadi salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Memiliki siklus erupsi setiap 2-5 tahun sekali, Merapi menjadi gunung yang sangat berbahaya karena dikelilingi oleh pemukiman yang sangat padat. Sejarah mencatat, gunung ini sudah meletus lebih dari 80 kali sejak tahun 1768. Dan hari ini, tepat 10 tahun silam, Merapi mengalami erupsi terbesar dalam 1 abad terakhir yang mengakibatkan ratusan korban jiwa tewas. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar. Sekitar 400.000 jiwa terpaksa diungsikan, terutama bagian tinggal dalam radius 20 km dari puncak Merapi. Proses evakuasi beberapa saat sebelum letusan pun sangat dramatis. Langit tampak gelap karena tertutup hujan abu yang pekat. Reruntuhan material letusan juga membuat para relawan semakin berpacu dengan waktu. Tangisan, jerit panik, serta lantunan doa dari warga terdengar saling saut menyaut. Sayangnya tak sedikit warga menolak untuk diungsikan karena mereka memiliki kepercayaan bahwa Merapi memiliki jalan lahar dan awan panas sendiri melalui Kali Gendol. Proses evakuasi pasca letusan juga tak semudah perkiraan. Puluhan dusun terlihat rata akibat tumpahan material Merapi. Seluruh bangunan hancur, binatang ternak mati terpanggang, dan ratusan hektar lahan pertanian hangus terpanggang. Udara pun terasa panas, disertai dengan debu di jalanan setebal 10 cm yang masih terasa hangat jika dipijak. Tercatat 353 orang tewas, termasuk yang paling fenomenal ialah wafatnya sang juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan. Rangkaian letusan Gunung Merapi pada 2010 turut merenggut nyawa sang juru kunci Ki Surakso Hargo atau akrab disapa Mbah Marijan. Mbah Marijan dan Merapi seakan tak bisa terpisahkan. Beliau memegang teguh tanggung jawabnya sebagai penjaga Merapi, sehingga menolak untuk dievakuasi. Beliau sudah 2 kali menolak permintaan Sultan Hamengkubuwono X kala diminta untuk mengungsi. Sudah menjadi rahasia umum jika Mbah Marijan berseteru dengan Sultan Hamengkubuwono X. Bukan bermaksud tak menghormati, tapi status Sultan yang juga menjabat sebagai gubernur membuat Mbah Marijan merasa bahwa himbauan tersebut sama halnya dengan perintah pejabat pemerintahan, bukan titah dari seorang raja. Mbah Marijan tetap bertahan di kediamannya di Dusun Kinahrejo. Pengalaman bahwa Kinahrejo selalu terhindar dari mara bahaya setiap kali Merapi meletus menjadi pegangan kuat bagi Mbah Marijan. Tapi tidak pada 2010. Tingkah Merapi berbeda dengan pola erupsi yang terjadi sebelum-sebelumnya. Naas, gulungan awan panas meluncur melewati kawasan tempat Mbah Marijan bermukim. Sang juru kunci pun tewas terbakar wedus gembel. Jasadnya mengenakan batik dan kain sarung ditemukan beberapa jam kemudian oleh tim SAR di kamar mandi dengan posisi tengah bersujud menghadap ke Laut Selatan. Merapi memang penuh dengan sejuta misteri. Gunung yang berlokasi di antara Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta ini sudah lama dikenal sebagai salah satu gunung keramat di Indonesia yang menyimpan banyak sekali kisah mistis. Gunung Merapi diyakini menduduki posisi penting dalam mitologi Jawa. Merapi merupakan simbol kekuatan magis yang melingkupi Yogyakarta. Konon, terdapat sebuah garis imajiner yang merupakan sumbu filosofis Yogyakarta yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dengan Pantai Parangkusumo di Laut Selatan. Keraton Yogyakarta yang berada di tengah-tengah garis imajiner tersebut difilosofikan sebagai titik imbang antara keduanya. Keseimbangan horizontal dilambangkan oleh Laut Selatan yang mencerminkan hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan Gunung Merapi melambangkan sisi vertikal yang mencerminkan hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa. Menurut legenda, Loh Toyo yang merupakan penguasa Gunung Merapi memiliki hubungan erat dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jika Merapi bergejolak, maka laut pun ikut bergoyang.
Setelah Mbah Marijan meninggal, peran juru kunci seakan tenggelam oleh abu vulkanik yang dimuntahkan Merapi kala itu. Padahal pada April 2011, Keraton Yogyakarta telah menunjuk Kliwon Suraksohargo Asihono atau yang kerap disapa Mbah Asih sebagai juru kunci Merapi. Seperti ujian melamar pekerjaan pada umumnya, pemilihannya sebagai juru kunci harus melalui proses seleksi dengan serangkaian tes dan juga wawancara. Berkat pengalaman menjadi abdi dalam yang didukung dengan pengetahuannya tentang Merapi, Mbah Asih pun terpilih untuk menggantikan posisi sang ayah. Juru kunci Merapi dikenal selalu berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis, klinik, dan pertapaan. Bahkan di waktu-waktu tertentu, pasti diadakan ritual khusus sebagai tanda penghormatan untuk penunggunya. Setelah almarhum Mbah Marijan tiada, ritual ini tak semata-mata berhenti. Kegiatan itu kini diteruskan oleh sang juru kunci pengganti, yaitu Mbah Asih. Namun ada perbedaan paling mendasar antara Mbah Asih dengan Mbah Marijan. Jika sosok Mbah Marijan banyak bergantung pada ritual dan hal mistis, sang anak yakni Mbah Asih sebagai juru kunci di zaman milenial sudah lebih terbuka pada kemajuan teknologi untuk meredam kemarahan Gunung Merapi. Segala informasi tentang Merapi tidak hanya ia pikir dan terawang dari terjemahannya saja. Mbah Asih mengaku ia tak memiliki alat yang canggih untuk melihat geliat Merapi. Maka dari itu, Mbah Asih sering bertukar pesan dengan BMKG maupun BNPB agar tidak terjadi disinformasi. Upacara Labuhan Merapi merupakan salah satu ritual yang rutin diselenggarakan di Gunung Merapi. Upacara yang selalu digelar setiap tanggal 30 bulan Rajab ini dimaknai sebagai sebuah persembahan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga tanda penghormatan bagi leluhur Keraton Yogyakarta. Proses ini diawali dengan arak-arakan ubo rampe dari kantor kecamatan Cangkringan menuju petilasan rumah Mbah Marijan untuk kemudian diserahkan kepada juru kunci. Ubo rampe akan disemayamkan selama semalam sambil diadakan pagelaran wayang kulit dan doa semalam suntuk, sebelum akhirnya diarak menuju ke lereng Gunung Merapi. Walaupun sedang dilanda pandemi COVID-19, upacara Labuhan Merapi tahun ini tetap digelar pada 25 Maret lalu. Selama prosesi Labuhan Merapi, seluruh peserta diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Acara hiburan berupa pementasan wayang kulit semalam suntuk yang biasa digelar pun ditiadakan demi mencegah terjadinya lonjakan pengunjung. Gunung Merapi juga merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang syarat akan hal magis, bersejarah, serta menguji adrenalin. Salah satu yang terkenal ialah Puncak Garuda. Disebut Puncak Garuda karena konon bentuknya mirip seekor burung Garuda, lengkap dengan bentuk kepala, badan, dan kedua sayapnya. Setelah erupsi 2010, Puncak Garuda nampak hanya menyisakan beberapa bagian saja. Tingkat resikonya pun semakin tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus seorang mahasiswa yang terjatuh ke kawah Gunung Merapi sesaat setelah mengambil foto selfie di Puncak Garuda pada 2015 lalu. Puncak Garuda berada di kawah dekat Pasar Bubrah. Lokasi ini biasa digunakan para pendaki untuk beristirahat karena tanahnya yang landai dan penuh bebatuan. Pasar Bubrah dikenal memiliki hawa mistis yang begitu kental. Menurut legenda, lokasi ini disebut-sebut sebagai kerajaan gaib, tempat transaksi jual beli parajin layaknya sebuah pasar. Tak ayal banyak pendaki yang merasakan pengalaman mistis kala bermalam di sini. Tak hanya Pasar Bubrah, salah satu lokasi wisata Merapi yang bikin merinding ialah Bunker Kali Adem. Nuansa di dalam bekas bunker itu terasa begitu sunyi, gelap, dan mencekam. Bukan tanpa alasan bunker itu ditinggalkan. Pada erupsi 2006, bunker tersebut malah menelan korban. 2 orang relawan yang berlindung di dalam bunker tersebut justru tewas terpanggang hidup-hidup lantaran lelehan lava mengalir tepat di atas bunker. Menurut cerita warga dari mulut ke mulut, tiap malam sering terdengar sayup-sayup suara tangisan dari dalam bunker. Jika berkunjung ke Merapi, tak lengkap rasanya jika tidak napak tilas ke Museum Sisa Hartaku. Di sini pengunjung bisa melihat berbagai sisa harta yang nyaris meleleh terkena sapuan wedus gembel pada letusan Merapi 2010 silam. Di beberapa sudut juga tertera tulisan-tulisan pilu yang mengingatkan tentang keganasan Merapi.
bahwasannya harta benda sewaktu-waktu bisa diambil oleh Sang Maha Kuasa.